dalam nama Yesus. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Yesus, haleluya. Meski percobaan ya segala macam besar, amin, haleluya. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus ada pertolongan sangat besar, ya sekian macam. Hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus ada pertolongan sangat besar, haleluya. Betapa indahnya Engkau terindah Bapa, ku pandang Tuhan Yesus. Meski pencobaan, haleluya, amat besar, ya sekian macam. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus, amin. Ada pertolongan sangat besar, haleluya Bapa. Betapa hanya Kau satu-satunya, hanya Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, Engkau Tuhanku di atas segala-galanya Bapa. Pengharapanku hanya Engkau, sumber kekuatanku. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus, amin. Ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3:8 demikian firman Tuhan, malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, haleluya. Oleh karena itulah, oleh karena Dialah telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya kamu memperoleh Kristus. Ada pertolongan sangat besar, sentralnya kita Tuhan Yesus. Hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus. Ada pertolongan sangat besar, Engkau satu-satunya juru selamat. Hanya ada satu cahaya dari Tuhan Yesus. Ada pertolongan sangat besar, haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Kudus, kudus Engkau Bapa. Ku berterima kasih buat kasih dan rahmat-Mu sangat besar. Haleluya. Kuduskan kami sebentar membaca firman-Mu Tuhan. Sucikan Bapa, layakkan kami membaca firman-Mu. Firman-Mu menjadi makanan rohani dalam kehidupan kami, sebagai landasan utama untuk kami melangkah, supaya kami melangkah di dalam kebenaran-Mu, untuk hidup menjadi perkenanan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hari inilah hari yang diberkati Tuhan. Jumat pagi tanggal 21 Januari 2022. Dalam nama Yesus, sebentar kami baca firman-Mu. Engkau memberkati kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan hadirat Tuhan pagi yang indah ini. Karena kita bisa tidur, bisa istirahat dengan baik, semua kan anugerah Tuhan. Kita bisa bernafas itu dari Tuhan, semua berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang terindah dalam kehidupan kita. Dia sentral di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum kita beraktivitas, sebelum langkah yang lain, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Biar hati kita melekat dengan Tuhan. Selalu hati kita berpaut kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Karena Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna. Tuhan agung, Tuhan Yesus agung, agung, mulia, mulia, sempurna. Dan kerajaan surga sama-sama belum pernah kita nikmati. Kalau dunia ini ciptaan Tuhan, bumi begitu indah. Kalau saya berangkat ke Israel, tempat-tempat begitu indah. Bapak, Ibu, Saudara semua sudah pergi ke beberapa negara, begitu indah ciptaan Tuhan. Apalagi surga, Bapak Ibu. Tempat tahta Allah yang maha tinggi. Tahta Allah yang maha di atas segala-galanya. Oh, sama-sama kita merindu. Saya merindu Bapak Ibu. Suatu hari kelak, sesuai dengan waktu Tuhan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan waktu Tuhan, kita akan diperlihatkan akan surprise. Begitu agung, begitu mulia, begitu sempurna Bapa kita Tuhan Yesus. Dan surganya, ampun indahnya, sempurnanya surga. Mari kita mau setia, kita mau cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan yang terindah di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kata Rasul Paulus sampai Rasul Paulus berkata dalam firman Tuhan, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan kan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin, luar biasa. Tuhan Yesus di atas segala-galanya, semuanya nggak ada arti. Everything, nothing without Jesus. Di luar Yesus itu nothing, saudara. Kalau kita sudah saya bergaul karib dengan Tuhan, sudah tidak memikirkan perkara dunia lagi, saudara. Sungguh, saya hari demi hari saya penuh dengan doa. Di rumah bergumul dengan Tuhan, baca firman Tuhan, selalu merindu dengan Tuhan. Saya akan menikmati kerajaan Allah.
menikmati kerajaan surga, menikmati kebenaran Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan, menikmati sukacita Roh Kudus. Oh haleluya. Saya menantikan kedatangan Tuhan, bukan menantikan kematian. Bagi kita semua yang cinta Tuhan, bukan menantikan kematian. Yang kita mau bergaul karib dengan Tuhan, kita menantikan hadirat Tuhan setiap saat. Ini yang kita rindukan, ada hadirat Allah, kerajaan Allah datanglah Tuhan dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam seluruh aspek hidup kita, kerajaan Allah turun. Ini yang Tuhan mau. Supaya ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, berdaulat dalam hidup kita, berotoritas penuh, penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Ini yang kita menikmati dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Undang Tuhan, kerajaan Engkau datang Bapa. Biar Engkau bertata di dalam hidupku, sehingga pikiran hati kita selalu mencerminkan kehidupan Kristus, dan Roh Kudus akan membawa kita kepada suatu kemuliaan di dalam iramanya Tuhan, di dalam wilayahnya Tuhan, dalam hadirat Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Oh luar biasa. Saya rasa tidak mau berhenti untuk selalu memuji dan memuliakan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari saya mau baca. Puji Tuhan. Saat ini kita memasuki 1 Samuel pasal 19. Kemarin pasal 18, sekarang pasal 19 dari ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapakah engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri daripadanya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukannya kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu pada malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri, dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya selai tenunan bulu kambing di bagian kepala, dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orangnya suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di tempat tidur itu kemari supaya dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan selai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan kau melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkan aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama, dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama dengan Samuel, dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah
Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan. Rombongan yang ketiga. Dan orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat pergi besar yang disehu. Berkatalah ia katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang itu, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hingga roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanan, ia kepenuhan seperti nabi, sehingga sampai ke Nayot dekat Rama. Ayat 24 terakhir, ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu yang rajin baca Alkitab, yang merenungkan firman Tuhan, yang cintakan kebenaran firman Tuhan, yang selalu kita menaruh hati ini itu isi dengan firman Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, mata kita tertuju di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Mari kita semua komitmen bersama saya di tahun 2022 ini. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau cinta setia kepada Tuhan. Dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dua hal yang saya mau sampaikan di sini. Yaitu bicara roh iblis, roh jahat, dan roh Tuhan. Karena kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Ini seperti Saul. Dari kemarin selalu saya berkata. Karena masih bicara tentang Saul. Saul selalu hatinya tidak diisi dengan firman Tuhan. Sehingga selalu punya dendam, dengki. Sehingga kata firman Tuhan, kalau kita punya pikiran, punya hati yang tidak baik, pasti punya pikiran jahat. Kalau kita baca dalam Matius pasal 15, ayat 19, dari Tuhan Yesus ini berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Coba ini. Kalau hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan, maka pasti iblis seperti singa mengaum Bapak Ibu. Maka pentingnya kita di pagi hari ini sebelum kita melangkah, bergaul kariblah dengan Tuhan. Isilah hati dengan firman Tuhan. Jangan seperti Saul. Saul selalu memberikan hati tempat buat iblis. Sehingga pikiran jahat. Sehingga dia di ayat pertama saja, dia selalu ingin membunuh Daud. Padahal Daud itu dia tidak tahu. Daud di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka penting kita ada dua. Roh jahat, roh iblis. Kalau kita diisi dengan firman Tuhan, maka roh Tuhan akan menyertai kita. Contoh di sini, lihat ya. Udah terbukti tadi firman Allah sudah kita baca. Ada dua pilihan, ada roh jahat. Di dalam roh jahat ada terjadi iri hati, niat jahat untuk membunuh dan sebagainya. Dan saya pikir, saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau hati kita tidak ada firman Tuhan seperti Saul, hatinya tidak pernah tenang. Tidak ada damai sejahtera, karena pikiran selalu negatif. Perasaan-perasaan yang negatif. Ada punya perasaan iri hati. Hatinya tidak dekat dengan Tuhan. Hatinya kecenderungan dan kuasa iblis. Contoh Yudas Iskariot. Karena hatinya tidak pernah dengar-dengaran. Tidak menaruh firman dari Tuhan Yesus. Hati gampang dimasukin iblis. Kalau saudara baca dalam Lukas 22 ayat 3 dan 4. Iblis masuk ke dalam hati Yudas. Langsung dia punya niat membunuh Tuhan Yesus. Tertulis pula di dalam Yohanes 13 ayat 2 dan 3. Pada waktu iblis masuk ke hati Yudas Iskariot, dia niat membunuh gara-gara apa? Terima uang. Maka pentingnya kalau bicara hati ini penting Bapak, supaya tidak diisi dengan perkara-perkara dunia. Jangan ikuti daging dunia ini, tapi ikuti firman Tuhan. Maka pentingnya Daud dekat dengan Samuel. Dia melekat hati Samuel sebagai hamba Tuhan. Roh Tuhan menghidupi Samuel, menghidupi Daud, termasuk dengan pesuruh-pesuruh dari Saul. Siapa yang bisa melawan Tuhan Bapak Ibu? Roma 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Jangan pernah takut kalau kita dibela sama Tuhan. Allah punya cara yang sempurna. Oleh itu melalui firman-firman. Mari penting di sini. Mari isilah hati kita dengan firman Tuhan. Supaya hati diisi dengan firman Tuhan, roh Tuhan akan menyertai kita. Dan kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan? Ini contoh terbukti jelas. Pada waktu Saul punya niat jahat,
Termasuk dalam setiap pergumulan kita. Pergumulan persoalan boleh datang kita hadapi. Tapi jangan pernah takut kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Allah pembela kita yang sempurna. Dia, Yesus, tidak pernah tinggalkan kita. Oleh itu mari, biar hari demi hari kita melangkah. Jangan pernah sendiri. Tapi dekat dengan Tuhan Yesus. Dan roh Tuhan akan berkuasa dalam hidup kita. Kalau roh Tuhan berkuasa dalam kita, siapakah lawannya? Tuhan akan menyertai kita. Saya mau kasih satu ayat. Biarlah roh Tuhan akan menyertai kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Supaya kita melangkah tidak pernah sendiri. Tapi melangkah bersama roh Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita. Di dalam Yudas pasal 1, Bapak. Yudas itu sebelum wahyu berdoa di dalam roh Kudus. Ini penting. Roh Kudus akan menyertai kita. Saya mau baca di ayat pasal 1 Yudas. Surat Yudas pasal 1:20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah di dalam roh Kudus. Roh Tuhan. Kalau roh Tuhan bersama kita, siapakah lawannya? Seperti tadi. Saul boleh menyuruh segala macam bentuk manusia-manusia punya niat jahat. Tetapi karena roh Tuhan menyertai Daud, roh Tuhan bersama hambanya Samuel, siapa lawannya? Sampai orang itu juga dipenuhi roh Tuhan, termasuk Saul sendiri, sampai dia tertelentang tuh. Ya, siapa lawannya? Oleh itu mari kita makin dekat dengan Tuhan. Terlebih kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih Bapak. Ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Harapan kita kepada siapa? Kalau bukan pimpinan Roh Kudus. Biar kita ada duanya. Hidup di dalam firman Tuhan dan selalu dipimpin Roh Kudus dan selalu pandang Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Supaya langkah demi langkah kita tidak pernah sendiri. Tapi sentralnya kita Tuhan Yesus. Hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau hati melekat dengan Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14-16 ada 7 janji Tuhan. Yang terakhir, Tuhan berikan keselamatan buat setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Tuhan Yesus, haleluya. Meski pencobaan, haleluya, sangat besar, amin, haleluya. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus, amin. Ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus, amin. Ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Jadikan Tuhan sentral dalam hidup kita dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang dipimpin Roh Kudus bersama kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.